RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Jadi kita harus prasangka baik bahwa ini adalah dari Allah untuk naikin derajat. Lanjut. Ya, jadi doanya tidak boleh menangis. Tadi di pagi sudah saya contohin, kalau yang datang pagi tadi, saya ulangi lagi. Contohnya yang sangat gampang, anaknya Pak Bos minta apa tadi contohnya? Minta es krim. Minta es krim. Nah, mintanya yang satu, Papa belikan es krim dong, es krim lagi ini pas pengen banget es krim. Padahal kemarin sudah dibelikan. Minta es krim, nangis-nangis, merengek-rengek. Apa yang terjadi pada papahnya? Kemarin baru dibelikan es krim, besok lagi apa? Besok ya, besok belikan. Mbak mau besok, besok. Walaupun kita juga mau berjanji mau membelikan. Belikan pun besok belinya ya sekenanya aja. Yang penting es krim kasih. Dengan dongkol. Walaupun juga keluar uang. Tapi anak yang satunya, Papa, alhamdulillah, makasih ya. Kemarin es krimnya enak banget. Enak. Kemarin kan rasa coklat, Pak. Besok beli lagi yang rasa stroberi, Pak ya. Ya coklatnya mau lagi enggak? Malah ditawarin. Ditawarin mintanya stroberi, ditawarin coklat yang rasa durian, iya sekalian ya. Belinya malah 3. Rasanya enak mana? Enak yang terima kasih dulu. Jangan merengek. Begitu juga kita kepada Allah, mintanya dengan bersyukur. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, apapun bentuknya. Karena Allah mengingatkan kita sampai 31 kali diulang-ulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Rengek mulu, minta mulu, gak ada syukurnya. Maka untuk kita minta boleh, bukan karena Allah juga memberi kesempatan kita. Mintalah kepadaku, niscaya pasti aku kabulkan. Tapi mintanya kan ada adabnya, tidak dengan merengek tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih seperti ibu tadi. Terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Anak saya sudah menjadi polisi sampai sekarang berjalan lancar. Jadi polisi walaupun pangkatnya baru sersan, apa lagi sersan itu? Perwira. Awalnya sebelum ini kan, sebelum ini secaba kan, sampai jadi ini, tapi dengan ucapan syukur itu dilanjutkan dengan pasti tahun ini, bulan ini, minggu ini, detik ini, anak saya diterima di sekolah perwira dan lulus, pasti lulus. Oh, sekolah yang di Sukabumi. Oh, sekolah perwira reguler. Pasti. Nah, itu. Tapi jadi polisinya ini sudah bukan doanya langsung, ya Allah, ya Tuhan, jadikan anak saya perwira. Syukurnya mana? Gak ada syukurnya. Jadi harus disyukuri dulu. Kebanyakan yang doa nangis bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Terutama kalau lagi banyak pikiran. Coba ajarin dulu, Bos. Gimana caranya ibu-ibu biar hajatnya terkabul? Karena rata-rata yang banyak berdoa nangis adalah ibu-ibu. Terutama apa? Jatuh tempo bayaran anak sekolah. Jatuh tempo anak bayar kursus. Betul? Kalau di sekolahnya antar jemput,
jatuh tempo bayar antar jemput sekolah. Nah, coba ajarin dulu bos. Khususnya untuk ibu-ibu blow on. Jadi Gimana doanya, caranya berdoa biar nggak nangis? doanya umum saja. Perhatiin. Jadi doanya perhatiin. umum, diajarin Pak Haji seperti ini. Perhatiin. Doanya secara umum dan itu menyeluruh, semuanya akan terkena dengan syukur tadi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah telah berikan kepada saya, suami saya, Yang sayang, yang royal. Kalau ngasih duit 20 juta Setiap minggu. sebulan aja. Setiap minggu kan. Nanti ditiru sama banyak tamu-tamu. Kasihan para suami ya Pak. Jadi ucap syukur. Penonton pada ketawa kali ya. Hah? Ikut ketawa, ikut kaget. Jadi disyukurin kepada saya, kepada suami saya, kepada anak-anak saya. Suami saya selama ini sudah sayang, royal, Perhatian. tidak jatuh ke lain hati, Romantis. Fit. Kugeru. Tidak pernah pindah ke lain hati, jatuh ke lain hati. Paling ke hati ayam. Itu jika mampela. Paling hanya singgah ke lain hati. Bubur ayam takwan pindah ke bubur Jembatan Merah. Jadi ini kan syukur kan senang semua nih yang kita sampaikan, yang senang-senang semua kita ungkapkan kepada Allah. Tunggu dulu, karena dasarnya di Al-Quran hidup ini adalah senda gurau dan Permainan. nah, jadi nggak ada artinya sedih. Siapa yang ngajarin doa sampai nangis sedih? Saya nggak setuju. Kalau masih nangis, pindah, jangan ikut RDAY. Saya maunya dasarnya Al-Quran, senda gurau dan permainan. Jadi kita harus ceria. Tapi kan besok harus bayaran kuliah, bayaran sekolah, bayaran kursus. Pasti ada uangnya. Pasti suami ngasih uang. Mana suaminya belum? Pasti setelah nonton YouTube-nya Pak Haji, pasti suami saya juga nonton. Ibu jangan minta sama suami, tapi ibu minta kerupuk mie. Lanjut bos. Ya. Tertawa. Bos, biar nggak serius, tertawa bareng dong. Ayo tertawa. Sekali lagi. Paling kencang. Oke, bos. Ada lagunya. Ayo guyu. Guyu maning. Paling kencang sekali lagi. Ayo guyu. Guyu maning. Gue setuju. Tapi Ya. penutupnya lagu itu sayangnya yen guyu mas ojo seru-seru. Ayo ketawakan yang perlu. Jangan kencang-kencang. Jadi tertawanya tekanannya nggak boleh dari mulut atas. Kalau cewek langsung dari mulut bawah. Ser. Ayo bos. Jadi dengan ucap syukur tadi diberi kepada saya semuanya tadi, apa yang kita syukuri? Diberi umur panjang, kesehatan panjang, walaupun kondisinya 70%, tapi kan masih ada kesempatan, peluang untuk sehat, normal kembali. Contohnya banyak tadi. Diberikan pernikahan panjang, walaupun ada yang sudah putus. Diberikan, yang doanya kan ke anak-anaknya. Diberikan rezeki yang panjang, banyak barokah. Ucap haji. Pasti. Jadi nggak ada nangisnya sama sekali. Pasti. Minggu ini
bulan ini, tahun ini punya uang nih, punya uang boleh, punya penghasilan 10 miliar, punya rumah 1000 meter, Alat kelamin. alat kelamin sehat kembali. Buat yang perempuan, bentuknya oval. Dari kotak menjadi Oval, bukan ipal. Diberikan kesehatan tadi, pasti minggu ini saya sehat, sembuh, terbebas dari ketergantungan obat, terbebas dari kontrol dokter yang seminggu 2 kali, sehat. Dan tidak cuci darah. Tidak cuci darah. Tapi cuci muka. Maksudnya klinik kecantikan. Ya. Perawatan muka. Dengan keyakinan, dengan ucap syukur, Allah kan jadi Tuhan kita kan jadi senang. Oh senang. Jadi kita nggak merengek, tidak menangis. Tapi kita mensyukuri nikmat. Siapa yang mensyukuri nikmat yang telah engkau terima, pasti nikmat itu akan ditambah, dilipat gandakan. Tetapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang kamu terima, tunggu ajabku. Sangat pedih. Tunggu ajabku. Nah, maka tadi termasuk ibu yang berdoa, minta doa Pak Haji mau jual rumah untuk ngobatin suami. Nggak setuju. Pasti tidak boleh Pak Haji. Jadi jangankan untuk ngobati, untuk jual aset saja, kata Pak Haji itu ngualatin. Jadi tidak bersyukur kalau kita punya aset dijual. Contohnya banyak Bapak yakin, dengan keyakinan itu sembuh atas kehendak Allah. Ini Pak, contoh ya Pak. Haji Marco 2014 ngasih mobil saya Mitsubishi. Mobilnya belum dibayar pajaknya selama 7 tahun. Betul? 7 tahun, betul? Betul. 2014. Nggak saya bayar pajaknya sampai 2025 ini nggak saya bayar. Jadi 7 tahun tambah 11 tahun. Berapa tahun tuh? 18 tahun. Jadi nggak saya bayar pajaknya. Semua orang ngomong, Pak Haji itu pajaknya nggak dibayar. Orang nggak ada uangnya kok. Kalau ada uangnya dibayar pajaknya. Tapi pasti saya bayar. Keluar kebijaksanaan dari Gubernur Jawa Barat. Mobil yang belum dibayar pajaknya, bayarnya yang ke depan aja. Yang belakang nggak usah dilihat. Betul nggak? Kayaknya seumur-umur baru ini doang dia kebijaksanaan ya. Alhamdulillah. Jadi yang udah 18 tahun saya nggak bayar pajaknya. Saya bayarnya cuma setahun doang. Nih 2025 kemarin. Ada lagi dia ngasih mobil Daihatsu. Nggak dibayar juga pajaknya ya. Grand Max. Nggak dibayar juga kan? Iya. Nggak saya bayar juga Pak. Orang kagak ada duitnya. Alhamdulillah saya bayar baru kemarin. Nih mobilnya. Nah maksud saya. Bapak harus keyakinan. Pasti saya haji 2006 visa Foroda. Pasti saya 2026 berangkat haji visa Puroda. Pasti saya 2002 aman berangkat haji visa Puroda. Pasti saya tidak bekerja punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Pasti saya tidak bekerja tapi penghasilan saya sebulan 10 miliar. Walaupun orang dengernya nggak masuk logika Pak. Ada gak kita nih Bapak misalkan nih. Kerja. Dipecat. Besoknya Bapak dinaikin jabatannya, dinaikin pangkatnya, ada gak? Nggak ada, hanya di Indonesia aja. Nah coba Bapak praktekin ilmu RDAY. Bisa? Lanjut, Bondas. Bondas. Ya. Lo banyak dukungan dari ibu-ibu tahu. Pak Haji gue dukung tuh Ustadz Bondas. Belain ibu-ibu seminggu 20 juta. Oh. Ibu-ibu dibelain. Gak ada habisnya tahu. Iya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi penghantar, pembuka pintu rezeki yang Bapak Ibu
hajatkan itu kuncinya satu tadi, keyakinan dan legowo. Legowo. Terangin dulu dia, legowo apa? Tahu gak ibu-ibu, bapak legowo? Legowo, kalau bahasa Jawa lego itu lebar. Ya Pak, Pak Lurah? Longgar. Dan makanya ibu-ibu jangan lego, nah, harus Kenapa nggak boleh lego ibu-ibu? Karena nanti hasilnya jadi oblak. Itu kalau lego saja. Kalau legowo, legowo itu lapang dada. Lapang dada. Jadi bahasa Pak Haji, ridho. Jadi menerima, bukan pasrah loh ya. Bukan pasrah. Kalau pasrah itu untuk ini singkong itu ya, pasrah. Pasrah. Pasrah itu menyerah. Tidak berbuat apa-apa. Pasrah. Enggak. Kita terima ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita saat sekarang ini. Apapun bentuknya, itu pasti yang terbaik. Baik itu ketetapan takdir yang baik maupun yang sempit. Enggak humor. Jadi nggak ngantuk. Yang baik. Semuanya baik, yang baik maupun yang baik. Jangan ikut gue, Bos. Yang baik maupun yang sangat baik. Yang baik maupun yang sangat baik. Yang positif maupun yang sangat positif. Jangan disebut yang negatif. Semuanya positif dan sangat positif. Semuanya baik dan sangat baik. Kalau dengan kita legowo, itu artinya kita terbebas dari sifat-sifat yang tadi itu jengkel, ngeluh, sedih, murung, dendam, cemberut, muka suntuk. Ini akhirnya hilang. Kalau ini semua hilang, berarti gulma-gulmanya jadi hilang. Yang tumbuh akhirnya bunga-bunga yang mekar, yang harum, semerbak, mewangi. Sehingga apa? Kalau rezeki tadi itu kita ibaratkan kupu-kupu, kita nanam bunga, maka kupu-kupunya yang datang. Kalau kupu-kupu kita kejar pakai nangkep kupu-kupu bisa, tapi kupu-kupunya rusak enggak? Rusak. Kita ngejar, kesandung, kebentur batu, kakinya bondas. Seperti yang namanya Ustadz Bondas. Jadi kita bundas semua kaki kita. Babras bundas. Lecet-lecet. Karena mengejar rezeki. Nah, gimana caranya? Kalau bunga-bunganya ini tumbuh, maka kupu-kupunya dikejar enggak? Dia akan datang. Saya abadikan kupu-kupu yang berterbangan di bunga-bunga buah lengkeng yang kita tanam itu kan sudah mulai berbunga. Kupu-kupunya berterbangan banyak pada hinggap. Sehingga kita videoin sampai dekat gini pun, nggak pergi. Kita dekat begini, dia nggak pergi. Terbang, ada saya di sini, balik lagi, hinggap lagi. Dengan nikmatnya, dia datang sendiri tanpa harus dikejar. Menurut kita tuh kupu-kupunya ngapain, Bu? Pak, coba yang bisa jawab. Yang bisa jawab, saya kasih itu uang bibit, coba. Kupu-kupunya ngapain tuh, Pak? Udah terbang, terus kok mau balik lagi. Terbang, kok mau balik lagi. Kupu-kupunya ngapain? Kalau tadi katanya Ustadz Bondas apa tadi? Bau wangi, Pak. Kupu-kupunya apa?
Terbang, terus balik lagi. Balik lagi. Terbang, balik lagi. Ya, artinya apa tuh Ustadz Bondas? Cari madu bunga. Ya, oke. Di situ berarti. Coba, artinya apa Bu, Pak? Yang jawab saya kasih uang bibit. Kan kalau rombongan nggak dapat uang bibit, ini saya kasih uang bibit yang bisa jawab yang gitu. Ayo. Menikmatin kehidupan. Terus ada lagi nggak yang lain? Nggak kelihatan. Kupu-kupunya kan terbang. Dan mencolok di bunganya pohon kelengkeng yang kiriman dari Bapak sedekah nih. Pohon kelengkeng, Bapak sedekah pohon kelengkeng kan 200 pohon. Enggak. Nah, nemplok ya. Iya. Nemplok. Menikmati satu bunga, Pak. Bisa, Terus? Nggak bisa. Terus kupu-kupunya terbang lagi. Kupu-kupu terbang lagi, terus datang lagi. Padahal di shoot sama dia tuh. Dekat sekali. Deket banget. Tapi kupu-kupunya terbang lagi. Itu tandanya kupu-kupunya nyaman. Tapi saya nggak mau jawaban itu. Yang gitu menikmatin madunya. Kan di videoin sama dia. Harusnya kan dia takut dong. Namanya binatang, ini kan manusia bukan binatang. Kan dia beda jenis. Kok dia mau tuh kupu-kupunya? Sementara kalau kupu-kupu datang ke situ laki perempuan. Laki kan? Sementara yang nyoting laki. Berarti kan homo. Tuh. Liatin, tuh kupu-kupunya. No. Tuh. Indah sekali. Tuh, di videoin tuh. Tuh. Kok dia nggak terbang, Pak, Bu? Harusnya kan terbang tuh kupu-kupu. Harusnya terbang kupu-kupu. Kenapa nggak terbang? Yang bisa jawab coba. Nanti saya kasih uang bibit. Terlena. Ya. Kan kupu-kupunya laki. Yang nyuting laki. Coba yang jawab dapat uang bibit. Bos, ada gak sih? Kalau yang nonton aja kita kasih 10 juta dah. Kirim rekening. Ada gak? Yang nonton, yang bisa jawab kasih 10 juta aja. Kisur ngirim nomor rekeningnya, Bos. Catat, Bos, nomor rekeningnya. Kalau bapak-bapak saya kasih uang bibit aja karena di sini kan perlu uang bibit. Ada gak? Gak ada. Menebar kebaikan. Aromanya semerbak. Coba suruh ngirim nomor rekeningnya. Pemirsa yang nonton YouTube atau TikTok, suruh ngirim nomor rekeningnya. Jawabannya bagus, sesuai kasih 10 juta. Karena kupu-kupunya pengen viral. Kupu-kupunya pengen viral. Iya. Gak bisa. Jadi tahu gak Bu, Pak? Kenapa kupu-kupunya mencelok, di videoin terbang lagi. Datang lagi mencelok, dia terbang lagi. Karena dia tahu yang videoin itu laki-laki. Jadi kupu-kupunya mau ngapain, Pak, Bu? Mau ngece. Aduh, dia mau ngece. Bully. Ngenyek. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini secara keyakinan kita, dia itu terbang balik lagi, ngundang kawan-kawannya, seperti halnya rezeki yang sudah nyaman dengan kita, nyaman, begitu kita kelola dengan baik, ternyata rezeki yang kita peroleh itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita salurkan juga untuk sedekah ke anak yatim. Jadi ini ilmunya Pak Haji apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dia ngundang temennya. Oh, di sana enak. Ya, jadi satu, datang lagi. Dua, datang lagi. Tiga, banyak akhirnya. Padahal saya beberapa waktu pernah cerita, kita kok belum pernah melihat kupu-kupu yang indah berterbangan Pak Haji. Karena kita belum menanam bunga-bunga yang indah, yang semerbak mewangi tadi kata pemirsa. Pemirsa. Jadi belum ada daya tariknya.
Tapi begitu kita punya tanaman yang harum bunganya, bisa dia nikmati, akhirnya kupu-kupunya berterbangan. Itulah rezeki juga seperti itu. Kalau sudah ada yang nyaman rezeki di kita ini, kita fungsikan sesuai dengan SOP-nya, nah, itu jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, maka dia akan mengundang teman-temannya. Inilah yang menjadi dasar, salah satu dasar kenapa Pak Haji ngajari kita untuk mensugesti kita dengan uang bibit itu kita panggili centongi. Kita sugesti kita, uang ini akan memanggil teman-temannya. Kupu-kupu tadi contohnya. Semut lah deh, semut yang sering Bapak Ibu lihat gampang. Semut, kalau satu sudah nemu sedekah Bapak Ibu, sedekah semut. Gula pasir. Gula pasir, yang nemu semut apa langsung banyak yang datang? Satu. Dia langsung dinikmati sendiri enggak? Enggak, begitu dia ketemu dia balik. Nah, begitu ketemu temennya, di sana lo ada makanan. Nah, yang dikasih tahu ini bablas. Yang ini terus nyari lagi. Nyari teman-temannya. Lama-lama di situ jadi banyak semut ngerubung gulanya. Begitu rezeki, proses yang datang ke kita juga seperti itu. Walaupun hajat kita, kenapa 10 miliar ini secara psikologis ini kita sampaikan Pak Haji, 10 miliar ini angka yang sakral. Kenapa kita bilang 10 miliar, nolnya juga kalau ditanya gampang, 10 miliar ki nolnya piro toh? 10. Gampang. Kalau bilang 100 miliar, nolnya bingung. Ngapalkannya susah. Tapi kalau 10 miliar, nolnya 10. Nolnya 10. Ya gampang. Bunder 10, bunder, bulat 10. Tapi dimulai dengan angka 1. Jadi semua aktivitas kita harus dimulai, bukan entar, bukan sudah, tapi terus. Oke, gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup Pak Haji, sebelum Sabdain. Monggo, silakan. Bapak, saya kan usahanya di Iya, sabdain dong. nakalin orang terus ya. Itu gimana? Sabdain ya, dong, ayo. caranya? Cara Ada Mbah Dukun. Gimana? usahanya kan sering dikerjain. Di kamar belakang bisa. Sampai tutup. Temenin. Gimana cara Dipakein celana. Usahanya sering diganggu. Iya. Bikin pikiran nggak tenang. Maksudnya saya udah melaksanakan seperti kayak sholat, baca Quran, sama alhamdulillah. Tadi diulangi tadi, Iya. Mbaknya harus membuang kata-kata yang negatif tadi. Siap. Ya, jadi bersihkan itu dulu. Siap. Jadi Allah murka karena Mbaknya sudah ngucap bahwa Mbaknya yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Yang nanggung kehidupan adik-adik. Nggak boleh. Jadi itu harus sholat tobatnya yang banyak. Dia udah jadiin keluarganya adalah beban hidupnya dia. Hidup. Padahal mbaknya mati pun adik-adiknya tetap hidup. Mbaknya meninggal nih dikubur, tetap adik-adiknya hidup. Tahu rezeki dari mana, pokoknya pasti hidup. Tapi kalau mbaknya ngomong tadi, seperti yang tadi mbak ucapin, Allahnya langsung kecil hati. Kok begitu ya, aku nggak ada harganya dong. Malaikat, tolong dong kasih dia. Nah, janganlah. Ya. Rubah Itu tadi. seperti Nabi Sulaiman aja yang kaya raya, pasukannya ada jin, ada manusia, pernah minta kesempatan kepada Allah untuk memberi jatah makan kepada seluruh hewan. Enggak. Hewan padahal manusia tidak. Hewan-hewan mau dikasih makan.
ternyata baru berjalan 1-2 hari sudah menyerah, nggak mampu. Nggak mampu. Semua hewan saya yang ngasih makan. Jangan. Nggak bisa. Coba ibu lihat deh yang makan gratis atau apalah ya. Iya. Coba sekarang oke lah. Coba ibu lihat ke belakangnya. Lama-lama nggak bisa. Emang lu Tuhan? Ya udah, lu bisanya begitu, lu syukurin aja. Jangan so jadi Tuhan lu. Kalau mau sekedar ya sedekah ya sedekah, tapi nggak usah jadi apa ya, Tuhan kecil. Nanti kalau Allah udah murka ya. Contohnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mau makanin semua binatang. Dia seperti Tuhan. Padahal kan jangan dikalahin dong. Maksudnya Tuhan akhirnya dia baru 2 hari ya. Iya. Langsung Menyerah. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Pinjam mic-nya dulu. Mic-nya dulu pinjam. Apa? Enggak, supaya ginjal saya ini bisa Mandi jam 00. Bapak mandi niatnya karena Allah, nanti Bapak nggak cuci darah. Dan Bapak umurnya panjang sampai 100 tahun. Amin. amin. Tapi kalau Bapak nggak mandi jam 00, umur Bapak tinggal berapa bulan? Atau berapa tahun? Oh gitu Pak Haji? Itu aja Pak Haji. Iya, mandi jam 00. Mandi jam 00. 2, sedekah subuh jangan bolong. Karena ada contohnya sahabat Nabi siapa tuh? Yang habis menghadap Nabi, terus dia pulang, turunlah tuh malaikat. Nabi bilangin tuh sama temen lo, besok pagi dia mati. Orang dia besok mau kawin, enggak, dia besok mati. Dia pulang dari rumahnya Nabi, di hartanya separohnya disedekahin. Dan akhirnya sampai 70 tahun dia hidup, betul? 80 tahun. 80 tahun dia hidup. Dia nanya, ketemu lagi sama malaikat. Malaikat, kok tuh bisa hidup sampai 80 tahun? Iya, pada saat dia pulang dari kamu kan disuruh sedekah. Dia nyedekain separuh hartanya. Nah, Bapak tinggal berani gak bagi 2? Separuh harta Bapak disedekain. Kecuali yang gak boleh disedekain anak dan istri. Karena gak bisa diparo. Jadi kedua. Ketiga, Bapak biar gak diambil sama Allah besok pagi. Bapak tiap hari wajib sedekah. Karena orang sedekah adalah tolak bala. Betul? Nanti kalau Bapak nggak sedekah subuh, Bapak nyesel seumur hidup. Karena orang yang mati, dia hanya cuma minta satu, teriak-teriak sama Allah. Allah, bangkitin saya sebentar aja, saya mau sedekah. Lah kemarin Bapak umurnya berapa? Lo kemarin gue kasih umur 63 tahun, kemana aja lo nggak sedekah? Udah diterangin nama Haji Dwi nggak mudeng-mudeng. Sedekah subuh. Hayo sedekah subuh. Iya, saya mau hidupin sebentar, gue mau sedekah subuh. Nggak, nggak ada. Siksa kubur. Nah makanya Bapak, Pak, saya Haji Marco, Mbak Ratih, Ustadz Bondas, saya maksain Pak, setiap hari sedekah ke anak-anak yatim RDI nggak berhenti. Setiap Kamis malam Jumat kita bikin acara. Setiap Jumat malam Sabtu saya bikin acara. Setiap hari Sabtu tadi saya bikin acara. Setiap minggu saya bikin acara di kolam renang. Untuk apa Pak? Untuk tabungan kita dikubur. Kok Pak Haji bisa begitu? Saya lihat Mbak Ratih, papahnya udah meninggal, mama udah meninggal. Mbak Ratih nengokin ke kuburan paling seminggu sekali. Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Nggak bisa tiap hari. Terus Bapak mau ngandelin siapa? Orang mati. Nggak bisa diandelin. Walaupun kita sahabat, belum tentu Pak, sekarang aja lagi punya duit kita bersahabat. Kita punya temen sekolah namanya Hendy. Betul? Mati kemarin. Ya. Sampai hari ini gue nggak tahu kuburannya di mana. Gue ngurus si UJJ. Hendy gimana kabarannya? Kuburannya berantakan Ji. Dia punya istri masa bodoh. Punya anak masa bodoh. Punya saudara kandung masa bodoh. Namanya Hendy. Ya betul J? Tuh. Uje istrinya 5, ya Je. Mengharapkan nanti kalau dia meninggal 5-5-nya nengokin dia 1 minimal. Tapi bininya udah perjanjian sama saya, nggak akan Pak Haji. Gue cuman nyedot alat kelaminnya Uje aja hobinya. Itu kan nama istri kurang ajar ya. Ya Je, disedot aja lo Je. Jadi Bapak harus sedekah Pak. Bapak harus sedekah. Saya juga gitu Pak, saya sedekah sendiri. Istri saya sedekah sendiri. Anak saya sedekah sendiri. Buat tabungan kita masing-masing.
Jadi Bapak paksain. Kalau Bapak nggak sedekah, Bapak inget nih. Gue nggak sedekah subuh nih buat besok pagi. Jadi sekarang habis asar apa bentar nih jam 00 nih. Bentar lagi nih. 1,5 jam lagi. Kalau gue nggak sedekah, kalau besok gue diambil nyawa gue, siapa yang mau nolong gue dikubur? Gue sedekah. Gue sedekah lagi Punya duit nggak punya duit, pokoknya gue sedekah. Biar Bapak umurnya sampai 100 tahun. Begitu loh bos. Gue nggak mau lo siksa kubur. Kok gitu Pak Haji? Nggak ada yang denger. Siapa yang mau denger? Iya betul. Dipecutin. Jadi nggak mau gue. Jadi sedekah subuh paksain. Makanya gue di grup-grup RDAY wajib sedekah subuh buat nolong lo dikubur. Wajib. Makanya gue bilang sama admin. Admin, lo paksain tuh tamu-tamu suruh sedekah subuh. Kalau nggak lo keluar aja, nggak usah jadi admin lo. Buat apa? Buat tabungan profesi kita. Walaupun kita hari ini belum bisa sedekah, yang penting kita buat nyemangatin dia sedekah subuh. Nanti nilai sedekah subuh dia sama nilai sedekah subuh kita. Misalkan gue woro-woro, bos sedekah bos, lo sedekah subuh. Misalkan 100.000, misalkan 200.000, pahala lo gue dapet, kan gue yang woro-woro. Begitu? Iya dong. Ya, sedekah subuh jangan bolong ya. Gue gak mau lo cepat dipanggil nyawanya. Karena lo dibutuhkan dengan ibu-ibu yatim. Ibu yatim tadi pada japri sama gue. Pak Haji tolong dong tuh kasih tahu biar di umur panjang. Kenapa? Karena kalau lo lewat ibu yatim pada becek bos. Pada kepleset.